Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kita masih ada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan kita masuk di subtema 1, organ gerak hewan. Hari ini nanti kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran 5 dan 6, kita hanya akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP. Ya, silahkan dibuka bukunya, buku tematiknya halaman 41. Kita masuk dalam pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5 nanti bertujuan setelah kalian akan mengamati gambar di situ, kalian bisa merangkai sebuah cerita dengan percaya diri tentunya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Dan untuk ciri-ciri hewan ini nanti kalian akan bahas lebih lanjut di pelajaran IPA. Kemudian ada bacaan di situ. Setelah kalian nanti membaca dalam hati, kalian bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, sekarang coba kalian amati di halaman 41. Di situ ada gambar dua binatang, yaitu kelinci dan siput. Nah, dari dua hewan tersebut, setelah kalian amati, kalian bisa menuliskan karakteristiknya. Karakteristik kelinci, karakteristik siput. Nah, kalian isi saja di buku tematik halaman 42. Itu untuk pelajaran IPA, tapi tetap kalian isi saja ya. Ya, anak-anak, silahkan dibuka bukunya halaman 44. Di situ ada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Nah, Bu Ina beri waktu kalian untuk membaca dalam hati. Ada 6 paragraf di situ. Kalian silahkan siapkan pensil dan penggaris. Kalian garis bawahi mana yang termasuk ide pokok dalam setiap paragraf. Kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasanya disajikan dalam bentuk kalut atau kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Silahkan sekarang kalian baca dulu dengan cermat. Setelah itu garis bawahi yang termasuk ide pokok dalam paragraf. Sudah anak-anak, sekarang kalian lihat di paragraf 1. Di situ ada kalimat siput menurut bagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, kalimat mana yang kalian garis bawahi? Mana yang merupakan ide pokok? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Nah, di sini Bu Ina garis bawahi. Kalimat yang menunjukkan ide pokok adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, kalimat yang kedua ini merupakan kalimat pengembangnya. Ya, karena siput ini dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan, maka kalimat dikembangkan. Karena gerakannya yang lamban, orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Dianggap menjijikkan, ya, karena tubuhnya
penuh lendir. Jadi kalimat pengembang di sini memperjelas ide pokok yang ada di sini. Ya. Kemudian kita lihat paragraf kedua. Dalam paragraf kedua ini, nah sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Di sini menunjukkan ide pokoknya. Nah, kemudian diperjelas dengan kalimat pengembang yang ada di kalimat kedua dan seterusnya. Ya, untuk paragraf ketiga, kita lihat ide pokoknya ada di kalimat yang baris pertama juga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kemudian diperjelas, dikembangkan dengan kalimat pengembangnya. Kita lihat yang paragraf keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Di situ berilah garis bawahi karena menunjukkan ide pokok dalam paragraf yang keempat. Ya, kemudian dikembangkan dengan kalimat pengembang. Ada di meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Dan seterusnya, itu merupakan kalimat pengembangnya. Ya, untuk paragraf 5 dan 6 kalian boleh tadi dicocokkan dulu ya, punyanya kalian benar atau tidak. Siput yang kelima, ide pokoknya, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Kemudian yang paragraf ke-6 ada di kalimat yang kedua, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Nah, apakah kalian sudah sesuai dengan ini semua tadi? Kebetulan dalam bacaan ini kita masih temukan ide pokok yang terletak di awal kalimat semua. Bagian besar di awal kalimat, hanya yang terakhir di paragraf ke-6 tadi ada di kalimat kedua, tetap di atas ya. Nah, yang bukan merupakan ide pokok merupakan kalimat pengembang. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang ragam gambar cerita. Kemarin kalian sudah membuat gambar seri tentang binatang kesayangan. Nah, dalam membuat gambar cerita, kita harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Di sini nanti akan disampaikan 4 corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, apa saja? Kita akan lihat 4 corak gambar ilustrasi tersebut. Ya, corak gambar yang pertama yaitu realis. Apa itu? Nah, gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Baik itu bentuknya, ukurannya, tata letaknya. Nah, contohnya di sini boleh buat 2 ya, gambar keadaan pasar. Nah, kalau kalian ke pasar pasti keadaannya seperti ini. Jadi gambar ini menunjukkan keadaan nyata sebuah pasar. Gambar yang kedua, contoh gambar di sini adalah gambar lukisan dari Raden Saleh ya, tentang kapal dilanda badai. Yang kedua adalah karikatur. Kalian pernah melihat gambar karikatur? Gambar yang melebih-lebihkan, mengubah dari objek aslinya. Nah, karikatur ya, ada contoh di bukumu juga ada. Di sini bolehlah buat tentang corona. Nah, apa benar corona bisa berbentuk seperti balon? Ini kan melebih-lebihkan. Nah, 2 anak ini lari. Nah, gambarnya juga tidak nyata kan ya? Nah, ini gambar karikatur namanya. Nah, di buku paketmu halaman 47 juga ada. Nah,
menyajikan dengan objek. Biasanya kalau kalian melihat gambar karikatur pasti lucu ya, aneh, lucu, nggak mungkin gitu ya. Nah, biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Nah, yang ketiga adalah kartun. Nah, di sini kartun fungsinya untuk apa? Menghibur. Ya, yang berisikan humor. Nih, Bu Lila beri contoh gambar kartun SpongeBob. Nah, kalau melihat ini pasti kalian ketawa-ketawa, nggak nangis-nangis kan ya? Nah, di bukumu juga ada gambar kartun. Nah, biasanya tokohnya binatang, bisa juga manusia. Yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, tapi tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Itu contohnya, kalau kamu melihat gambar yang dicontohkan Brila di situ, kamu tahu itu pasti bunga, ya. Karena meskipun tidak seperti bunga asli, ya tidak nyata, tapi kalian tetap tahu, oh itu gambar bunga. Kemudian yang di buku paketmu juga ada. Kamu tahu itu gambar burung, tahu gambar air terjun, ada juga gambar bunga. Nah, itu adalah 4 corak gambar ilustrasi. Ya, kita masuk dalam pembelajaran 6. Nah, pembelajaran 6 ini bertujuan dengan mengamati gambar, kita nanti bisa menyusun menjadi sebuah cerita. Ya. Kemudian ada juga bacaan. Nah, kita akan kembali menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Ya. Dan yang ketiga, kita juga akan membandingkan, ada gambar yang kita akan bandingkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Amati gambar ini, jangan lupa dilihat dulu. Jika sudah, kalian tuliskan 5 ide pokoknya terlebih dahulu. Ditulis di halaman 51. Di situ sudah ada kolom untuk menulis ide pokok 5 ya, kalimat berdasarkan gambar. Nah, jika sudah, kalian kerjakan cerita, disusun menjadi sebuah cerita, dikembangkan dari ide pokok. Jangan lupa diberi kalimat pengembang. Nah, jadi ada 5 paragraf yang akan kalian susun. Nah, sebaiknya kalian kerjakan di buku tulis, karena di buku tulis ada garis-garisnya ya. Kalian kerjakan di buku tulis dengan tulisan rapi, tegak, bersambung. Setelah itu difoto dan dikirimkan, ya. Ya, anak-anak, kita lihat sekarang halaman 53. Ya, ada bacaan. Ya, jika kemarin kita sudah belajar hewan yang termasuk avertebrata itu siput. Nah, ternyata selain siput juga ada kupu-kupu. Nah, hari ini kita bacaannya tentang gerak kupu-kupu. Ada 4 paragraf yang disajikan. Nah, kalian baca dulu pelan-pelan. Kita akan lihat mana yang termasuk ide pokok dalam setiap paragrafnya. Kita lihat. Yang pertama. Nah, ini kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Nah, ide pokoknya apa? Sudah nampak di depan.
Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian yang kedua, paragraf kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Mana yang termasuk ide pokok? Ya, benar. Ide pokoknya kupu-kupu adalah hewan serangga. Di sini menunjukkan ya, bahwa menunjukkan definisi kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kemudian dijelaskan kupu-kupunya punya organ gerak seperti serangga lainnya. Sekarang yang paragraf ketiga. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, kira-kira mana ide pokoknya? Ya, ide pokoknya bagaimana? Sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Nah, hal ini didukung dengan kalimat penjelas, kalimat pengembangnya. Kenapa terlihat berwarna-warni? Oh, ternyata terlihat berwarna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kemudian yang keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer setiap musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nampak juga di sini ide pokoknya ada di kalimat yang pertama. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kemudian baru ada kalimat yang menjelaskan, kalimat 2, 3, dan 4. Itu kalimat yang mengembangkan, ya, yang menjelaskan bahwa kupu-kupu itu terbangnya luar biasa. Iya, karena sejauh ribuan kilometer. Menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi. Ya, kupu-kupu tidak bisa terbang kalau suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, anak-anak, demikian seluruh pembelajaran ya yang bisa kita lakukan di hari ini. Pembelajaran 5 dan 6 tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Terima kasih.